Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya itu adalah persamaan kuadrat ya. Kita tulis dulu. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini ada beberapa sifat nih. Yang pertama ini, kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat lah. Sebut saja ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Cara menyelesaikannya itu yang pertama itu dengan memfaktorkan. Faktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat. Dan yang ketiga ada satu lagi. Apa? Satu lagi yaitu dengan rumus Al-Khawarizmi atau rumus ABC biasanya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah X1, X2 ya. Itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Ini panjang ya, per 2A. Nah, ini plus minus ya. Ini juga kita sebut dengan D. Ya, diskriminan. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan ini. Secara pribadi sih saya jarang menggunakan ini. Melengkapkan kuadrat ya, karena agak rumit. Lebih mudah itu dengan memfaktorkan. Kalau difaktorkan dia bisa lebih baik difaktorkan, tapi kalau nggak bisa baru menggunakan rumus ABC gitu. Apakah hasilnya sama? Biasanya sama. Gitu. Harus sama sih. Gitu. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat, memfaktorkan, melengkapkan kuadrat. Nah, ini contoh memfaktorkan misalnya ya, x kuadrat berapa ya? Min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, misalnya. Gimana caranya? Pertama kita memfaktorkan. Kalau memfaktorkan gini ya, jadinya x dikalikan plus 3 dijumlahkan min 4. Jadi ini min 3, min 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 1. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini saat ini disubstitusikan ke sini, dia akan membuat persamaannya menjadi sama dengan 0. Gitu. Jadi maksud akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah angka-angka yang apabila disubstitusikan kembali ke persamaan kuadratnya akan membuatnya jadi sama dengan 0. Nah, begitu. Terus yang kedua, itu jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar. Jenis akar. Kalau dia akarnya itu real, contoh akar real ya. Misalnya kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kalau dia itu akarnya real, maka syaratnya d-nya lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Kalau dua akar berbeda, syaratnya itu adalah D-nya lebih besar dari 0. Kalau akarnya kembar, D-nya itu sama dengan 0. Contoh akar kembar itu gimana? Contohnya gini, x kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini kan akarnya kembar ya, yaitu 1 dan min 1. Jadi kalau kita faktorkan ini jadi x min 1 dan x plus 1 sama dengan 0. Jadi min 1 dan plus 1 saat disubstitusikan sama dengan 0 kan? Nah ini D-nya sama dengan 0. Jadi ini kalau digambarkan itu kira-kira nanti itu enggak ya. Ini bukan D sama dengan 0. Salah contoh. Salah contoh ini. D-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya D sama dengan 0 itu gambarnya dia itu ini. Apa nih? Akarnya kembar begitu. Akar kembar itu contohnya ini. Salah contoh ya tadi ya. Harusnya contohnya itu ini. X kuadrat min plus 2x plus 1. Betul ya? Ini sama dengan 0. Kalau difaktorkan ini jadi berarti kan x plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah gini. Ini yang maksudnya D-nya sama dengan 0. Akarnya kembar. Yaitu min 1. Jadi akarnya kembar ya. Jadi gini. Dalam polinomial itu, jumlah penyelesaian itu maksimal itu sama dengan jumlah pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertingginya 2, berarti penyelesaian itu maksimal 2. Kalau dia pangkat 3, berarti maksimal penyelesaiannya 3. Apakah boleh tidak ada penyelesaian? Boleh, tapi maksimalnya 3. Begitu. Dan yang ini
Kalau dia tidak punya akar real, dengan kata lain akarnya apa ya namanya itu, akar hayal. Akar hayal itu yang kayak mana? Akar hayal itu yang akar hayal. Itu akar negatif, misalnya akar negatif 3 dan seterusnya. Ini disebut dengan akar hayal. Kita ini ya. Selanjutnya, jumlah hasil dan perkalian akar-akarnya. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan ini, persamaan kuadrat, disebut saja 3 nih ya. Kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, x1 tambah x2 apa? Min b per a. X1 kali X2 sama dengan C per A. Kalau X1 dikurang X2 itu sama dengan apa? Akar D per A. Nah, gitu. Apalagi ya? Oh ya, ini. Kalau X1 kuadrat nomor 4 ya mungkin ini. Nomor 4. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan apa? X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 X2. Terus kalau X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat itu sama dengan apa? X1 min X2 dikali X1 tambah X2. Gitu. Terus pangkat 3 nih. Nah, ini yang pangkat 3. Kalau yang pangkat 3 harus dihafal ya. Ini dihapus dulu deh. Ini udah ya. Dihapus dulu kita sebentar. Ini kita hapus. Agak panjang memang ini materinya. Yang pangkat 3 kita ganti dulu. Misalnya X1, ini yang nomor 5 berarti ya. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 dikurang 3X1 X2 X1 tambah X2. Kalau X1 pangkat 3 dikurang X2 pangkat 3 sama aja kayak ini. Plus minus plus. Nah, kalau min itu min plus min. Jadi X1 min X2 pangkat 3 ditambah 3X1 X2 X1 min X2. Nah, ini ya bedanya. Jadi bedanya itu plus min plus min. Gitu aja mengingatnya. Kayaknya itu saja untuk materi dasar persamaan kuadrat. Nanti ya contoh-contoh soalnya. Ini baru masih materi-materinya saja. Baiklah, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.